Halo, perkenalkan nama aku Saila Laura Brady Girsang dengan NIM 001. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, adapun pembahasan yang bakalan aku bawain itu yang pertama ialah mengenai pengenalan penginderaan jauh, kemudian mengenai registrasi digitasi dan klip, mengenai interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut, dan mengenai batimetri dan kartografi digital. Nah, yang pertama itu mengenai penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini merupakan suatu ilmu atau teknik serta seni untuk memperoleh sebuah data atau informasi tentang kondisi fisik, suatu benda atau objek, target, sasaran maupun daerah, serta fenomena tanpa berkontak langsung dengan benda atau target tersebut. Nah, penginderaan jauh didasari oleh perbedaan dari permukaan bumi berdasarkan pantulan spektralnya. Pada proses penginderaan jauh, digunakan beberapa perangkat lunak seperti ArcGIS dan Google Earth Pro. Dan juga digunakan beberapa data citra yang digunakan itu ialah Sentinel-2A dan Google Earth Pro. Nah, yang pertama itu ialah citra Google Earth Pro, yang merupakan suatu citra yang dihasilkan oleh satelit Google Earth. Google Earth merupakan virtual globe yang merekam hasil rekaman satelit secara langsung. Citra dari Google Earth dapat diperoleh dengan mendownload citra yang disesuaikan dengan wilayah kajian. Adapun kelebihan dan kekurangan dari citra Google Earth Pro ialah, yang pertama kelebihannya itu secara rinci dapat menunjukkan nama wilayah serta skala, kemudian menampilkan bangunan 3D dan data secara temporal dengan resolusi spasial. Kekurangannya sendiri itu ialah kurang efektif untuk wilayah yang luas karena dapat menyebabkan kesalahan digitasi. Kemudian memakan waktu lebih lama dan citra yang dihasilkan kurang teliti. Pada gambar ini merupakan salah satu contoh dari citra Google Earth Pro. Selanjutnya ialah citra Sentinel-2A. Citra Sentinel merupakan suatu citra yang dihasilkan oleh satelit Sentinel. Sedangkan citra satelit Sentinel-2 merupakan citra yang berasal dari satelit Sentinel-2. Satelit Sentinel-2 terdiri dari dua satelit kembar yang memindai permukaan bumi secara simultan pada sudut 180 derajat tiap satelitnya. Nah, satelit ini memiliki 13 band di mana 3 band beresolusi 60 meter, 6 band beresolusi 20 meter, dan 4 band beresolusi 20 meter dengan total area 290 km. Misi dari satelit ini sendiri ialah menggabungkan kemampuan spot dan Landsat untuk memindai permukaan bumi. Nah, ini merupakan contoh dari gambar citra satelit 2. Citra satelit 2A ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari citra satelit ini ialah menyajikan citra yang gratis, kemudian pemetaan yang cepat dan mudah, ketelitian spasial yang sedang dan ketelitian spektral tinggi, dan menyajikan informasi terbaharui. Kekurangannya sendiri ialah data harus diambil dari USGS untuk digunakan sebagai data citra. Terdapat minimal persentase tutupan awan pada data yang akan digunakan. Persentase tutupan awan dari data yang digunakan di bawah 10%. Nah, fungsi dari persentase ini ialah jika semakin besar persentase tutupan awan, maka citra yang kita dapatkan akan buram atau tidak jelas. Kemudian ialah manfaat dari citra satelit, citra Sentinel-2A maupun citra Google Earth Pro. Yang pertama itu adalah dapat digunakan dalam pemantauan tutupan mangrove, kemudian pemantauan terumbu karang, dan dapat digunakan pada perencanaan pendaya gunaan wilayah laut. Nah, kemudian ialah masuk ke dalam pembahasan registrasi, digitasi, klip, dan peta. Klip peta. Yang pertama, registrasi. Registrasi peta merupakan suatu proses transformasi koordinat data yang belum memiliki koordinat dan masih terdapat kesalahan geometrik menjadi citra yang benar dan memiliki koordinat. Tujuan dari registrasi sendiri ialah memberikan koordinat dari citra yang didapat sesuai dengan peta dunia dan kemudian mendaftarkan koordinat gambar peta atau image hasil citra satelit. Nah, kemudian masuk pada digitasi. Digitasi merupakan suatu proses mengkonservasi suatu fitur yang ada pada peta ke dalam format digital. Digitasi pada peta dilakukan dengan digitizer yang dihubungkan dengan PC. Nah,
Digitasi ini memiliki 3 jenis vektor. Yang pertama itu poin yang digunakan pada lokasi penting atau menarik. Kemudian polyline yang digunakan pada objek memanjang seperti sungai dan jalan. Kemudian ada polygon yang digunakan untuk menggambarkan area seperti penggunaan lahan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari peta yang telah didigitasi. Kemudian, untuk menyajikan digitasi peta itu dapat dilakukan dalam 2 jenis. Yang pertama itu pada format raster dan format vektor, yang merupakan suatu ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik batasan dan garis lurus. Format raster merupakan format yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh, yang berubah secara gradual. Sedangkan format vektor merupakan format dalam bentuk susunan garis dan bidang khusus yang menciptakan suatu objek. Nah, ini merupakan salah satu gambar atau model data raster, sedangkan yang sebelah sini merupakan gambar format vektor. Nah, selanjutnya ialah clip peta. Geoprocessing memiliki fungsi lain yaitu clip. Clip merupakan sebuah proses untuk mengambil sebagian dari bagian peta. Clip beroperasi dengan cara memotong atau menggunting suatu objek dengan tipe sesuai dengan objek sebelumnya. Nah, tema objek yang baru akan berisi unsur-unsur spasial dari tema objek sebelumnya. Clip berfungsi untuk menampilkan fokus objek pada dasar yang berukuran besar. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari clip. Selanjutnya ialah interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Interpolasi sendiri memiliki arti, yaitu proses dalam memprediksi nilai pada suatu titik yang bukan titik sampel, yang didasarkan pada nilai-nilai dari titik di sekitarnya yang berkedudukan sebagai sampel. Interpolasi digunakan sebagai metode untuk menduga nilai pada lokasi-lokasi datanya yang tidak tersedia. Nah, beberapa metode interpolasi itu yang pertama ada spline, kemudian ada inverse distance weight atau IDY, kemudian ada kriging, dan ada natural. Spline. Spline merupakan suatu metode yang mengestimasi nilai menggunakan fungsi matematika yang meminimalisir total kelengkungan permukaan. Metode spline memiliki efek stretching yang berfungsi untuk memperkirakan nilai di bawah nilai minimum dan nilai di atas nilai maksimum. Metode interpolasi spline ini merupakan suatu metode yang baik digunakan dalam mengestimasi nilai rendah dan tinggi yang tidak terdapat pada sampel data. Nah, kelebihan dari metode ini ialah mampu untuk menghasilkan akurasi permukaan yang cukup baik, walaupun data yang digunakan hanya sedikit. Nah, metode yang kedua ialah inverse distance weight. Metode ini merupakan suatu metode yang memiliki asumsi di mana setiap titik input mempunyai pengaruh yang bersifat lokal yang berkurang terhadap jarak. Metode IDY dipengaruhi oleh inverse jarak yang diperoleh dari persamaan matematika. Menggunakan metode interpolasi IDY dapat menyesuaikan pengaruh relatif dari titik sampel. Kelebihan dari metode ini ialah karakteristik interpolasi dapat dikontrol dengan membatasi titik-titik masukan yang digunakan dalam proses interpolasi. Nah, kelemahan dari metode ini sendiri ialah tidak dapat mengestimasi nilai di atas nilai maksimum dan nilai di bawah nilai minimum dari titik sampel. Nah, kemudian ialah metode kriging yang merupakan suatu metode menggunakan kombinasi linear dari weight untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Asumsi dari metode ini ialah jarak dan orientasi antara sampel data yang menunjukkan suatu korelasi spasial yang penting dalam hasil interpolasi. Nah, kemudian ialah natural. Natural merupakan sebuah algoritma yang dengan mencari titik yang berdekatan dengan titik sampel dengan mengaplikasikan bobot pada titik-titik tersebut. Sifat dasar metode natural ialah hanya menggunakan sampel yang berada di sekitar titik yang ingin diinterpolasi dan hasil yang diperoleh akan mirip dengan ketinggian titik sampel yang digunakan sebagai nilai masukan proses interpolasi. Selanjutnya, dalam interpolasi yang telah dilakukan digunakan dua data. Yang pertama itu data klorofil A. Kandungan klorofil A memiliki keterkaitan dengan pasokan nutrien yang berasal dari darat melalui aliran air. Faktor konsentrasi dan intensitas cahaya sangat mempengaruhi kesuburan perairan. Nilai produktivitas primas dapat digunakan sebagai indikasi tentang di mana kesuburan dan ekosistem. Klorofil A ini merupakan suatu pigmen hijau.
Klorofil A sendiri merupakan sebuah parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Nah, kandungan klorofil A ini dipengaruhi oleh faktor hidrologi seperti suhu, salinitas, pH, dan DO. Selanjutnya ialah data suhu permukaan laut. Perubahan suhu permukaan laut memberikan pengaruh terhadap perubahan Intertropical Convergence Zone. Hal ini menyebabkan perubahan musim dan perubahan pola hujan. Suhu permukaan laut merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kehidupan organisme di laut. Suhu permukaan laut dipengaruhi oleh faktor oseanografi perairan seperti gelombang, arus, dan gerakan partikel dalam air. Sebaran suhu permukaan laut dapat mempengaruhi sebaran organisme di laut. Nah, ini merupakan salah satu contoh sebaran suhu permukaan laut. Nah, aplikasi yang digunakan dalam menginterpolasi ialah ada ArcGIS yang merupakan suatu software kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS. Kemudian ada CDES yaitu Sea Waves Data Analysis System yang merupakan suatu software pengolah data citra satelit untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Nah, salah satu contoh data yang kita gunakan tadi yaitu data klorofil A dan data suhu permukaan laut yang diambil dari CDES. Kemudian ada Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung nilai dominan, kisaran, dan rata-rata dari data yang akan diolah. Nah, selanjutnya mengenai batimetri dan kartografi digital. Kartografi merupakan sebuah seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan mengenai pembuatan peta yang dapat mencakup studi sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan suatu hasil karya seni. Kartografi merupakan pemindahan informasi yang terpusat pada basis data spasial menjadi model yang beraneka ragam mengenai kenyataan geografi. Nah, kartografi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kartografi manual, di mana kartografi ini dibuat di atas kertas kalkir menggunakan alat sederhana dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ialah kartografi digital. Kartografi ini ialah dengan mengkompilasi data-data yang ada di PLI dengan memformatnya menjadi gambar digital untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kartografi. Nah, selanjutnya batimetri. Peta batimetri merupakan peta yang menggambarkan suatu perairan beserta kedalamannya. Batimetri dapat diartikan sebagai suatu proses penggambaran dasar perairan, mulai dari pengukuran, pengolahan, sampai visualisasinya. Peta batimetri atau biasa disebut hidrografi biasanya diproduksi untuk mendukung keselamatan navigasi permukaan atau subpermukaan dan biasanya menunjukkan relief dasar laut. Nah, adapun kegunaan dari batimetri sendiri ialah biasanya dapat digunakan dalam dasar suatu penelitian seperti pada penelitian dinamika pantai dan operasi bawah laut. Kemudian digunakan juga pada navigasi pelayaran dan juga digunakan pada penentuan jalur peletakan pipa bawah laut. Nah, contoh dari peta batimetri sendiri itu ialah yang terdapat pada gambar ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.